Halo warga bola, gimana kabarnya nih? Apakah masih euforia soal hasil yang memuaskan dari Timnas Garuda pekan lalu? Ya, kami juga sama keluarga bola. Makanya, episode kali ini kami akan mengupas tuntas pencapaian tim Garuda di dua matchday tersebut. Oke, here we go. Pencapaian Timnas Garuda ketika bertandang ke Arab Saudi dan juga ketika menjamu Australia di GBK memang sebuah milestone baru. Kalau kita dulu selalu jadi bulan-bulanan Arab Saudi, sekarang kita mampu unggul duluan dan membawa pulang 1 poin. Well, Timnas emang selalu kalah sih kalau ketemu Arab Saudi. Terakhir kita mencuri 1 poin yaitu pas International Friendly pada 7 Oktober 2011, di mana Timnas bermain imbang tanpa gol pada laga yang dihelat di Selangor, Malaysia. Begitu juga ketika melawan Australia yang 4 bulan lalu, menggulung tim Garuda 4 gol tanpa balas di ajang Piala Asia. Kali ini, The Sekoros harus dibuat buntu dan harus puas dengan 1 poin. Kita mulai ketika tim Garuda melawat ke King Abdullah Sport City Jeddah melawan tuan rumah The Green Falcons, Saudi Arabia. Hal positif yang bisa kita ambil dalam laga ini adalah: pertama, Timnas Indonesia bermain tanpa beban dan sukses cetak gol duluan. Jujur aja nih warga bola, hal pertama yang terlintas di benak kami ketika Indonesia bertandang ke markas tim langganan Piala Dunia macam Arab Saudi ini adalah pemain kita demam panggung dan berakhir ditekan oleh tuan rumah. Namun kenyataannya berbeda. Rizky Ridho dan kawan-kawan bermain tanpa beban, berani memainkan bola dari kaki ke kaki. Hingga akhirnya kerja keras mereka terbukti menyengat Arab Saudi lewat sepakan keras kaki kiri Wak Haji Ragnar Oratmangun yang deflect mengenai kaki Sandy Walsh dan menipu Muhammad Al-Owais yang mengira bola akan jatuh ke tiang jauh. 2. Timnas Indonesia sukses memainkan pressing ketat dan membuat Arab Saudi kesulitan. Yes, kita mungkin sudah paham ya warga bola kalau Opa STY gemar menyuruh anak asuhnya untuk melakukan pressing ketat kepada lawan yang dihadapi. Gak tanggung-tanggung, pressing itu sudah dilakukan oleh trio Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan Witan yang bertugas menjadi garda terdepan di tim Indonesia. Hal ini juga mungkin sedikit terbantu karena Roberto Mancini yang sedikit gamang di babak pertama sehingga pressing Indonesia berjalan efektif. Timnas Indonesia mampu tenang di bawah tekanan dan akhirnya berbuah 1 poin penting. Sejujurnya adalah hal yang cukup mengagetkan melihat Indonesia mampu bermain tetap tenang di bawah gempuran Arab Saudi, terutama di babak kedua. Roberto Mancini menginstruksikan para pemain Arab Saudi untuk lebih berani menyerang di babak kedua. Dan itu terbukti dengan banyaknya penetrasi serta shoot on goal Mohamed Kano dan kawan-kawan ke gawang yang dikawal Martin Paes. Ada sih satu momen bikin panik yang diciptakan kiper Dallas FC tersebut. Ya, yang mana lagi kalau bukan pas Martin Paes nekel Peras Albrikan dan bikin satu Indonesia dakdikduk. Beruntung penalti Salem Al-Dawsari berhasil ditepis oleh kiper debutan tim Garuda tersebut. Nyaris Bang Paes dirujak sama netizen lokal ya guys ya. Oke, setidaknya itu 3 poin positif yang kami catat sepanjang laga melawan Saudi Arabia. Nah, kalau ada yang kelewat, maafin aja ya warga bola. Selanjutnya kita masuk ke hal yang gak enak alias poin negatif. Langsung aja ya. Pertama, stamina pemain timnas terlihat lebih cepat kedodoran. Salah satu efek negatif dari bermain pressing ketat mulai dari lini depan adalah stamina pemain yang akan cepat sekali terkuras. Apalagi ketika bermain bertahan di mana para pemain juga harus menjaga konsentrasi dan fokus tingkat tinggi agar tidak kebobolan. Hal inilah yang ternyata belum mampu dilakukan oleh timnas kita sepanjang babak pertama dan babak kedua secara konsisten. Menurut pengamatan kami dan mungkin juga warga bola semua, Tom Hey yang menjadi konduktor lini tengah Indonesia menjadi salah satu pemain yang tampak tidak fit untuk bermain 90 menit. Mungkin faktor belum dapat klub sepanjang musim panas membuat gelandang kreatif ini hanya bertahan sampai menit 59. PR nih buat Bang Toha. Semoga nanti setelah bermain reguler di Almere City, fisiknya bisa makin gacor ya bang. Lanjut. Yang kedua adalah skill gap antara pemain utama dan pemain pengganti yang cukup signifikan. Yep, jarak kemampuan pemain utama kita yang dihuni oleh legium diaspora dan naturalisasi cukup jauh dengan para pemain yang berada di bangku cadangan. Tadi kita bahas tentang Tom Hey yang kelelahan dan harus diganti dengan wonderkid timnas, Marcelino Ferdinand, karena sang pemain diaspora sudah terlihat kelelahan.
Sayangnya, Marceng yang belakangan sering disorot oleh para fans timnas karena grafik permainannya menurun, gagal mengisi lubang yang ditinggal ke Bang Toha. Begitu pula dengan lini depan. Ketika Rafael Struijk mulai kecapean dan passingnya banyak yang gak jelas, STY urung menggantinya karena skill pressing Elclaymer amat dibutuhkan oleh Opa STY dan striker lain di bangku cadangan belum tentu mampu menutup lubang itu. 3. Skema STY bagus saat bertahan namun buntu di depan gawang lawan. Formasi 5-4-1 yang disiapkan oleh Sintayong bertransformasi menjadi 3-4-3 ketika menyerang, dan itu sejatinya dengan cukup mudah diantisipasi oleh skuad Roberto Mancini. Sepanjang laga, Tiro Ragnar Struijk Senuwitan atau Shane Patinaya hanya mampu menciptakan 8 percobaan tembakan dan hanya 2 yang mengarah ke gawang. Oke lah, ini kita toleransi karena bermain di kandang lawan sekelas Arab Saudi. Namun masalah lini depan ini tentu harus segera ada solusinya dong ya warga bola. Apakah kehadiran Eliano Reinsder sang calon naturalisasi teranyar mampu membawa warna baru? Karena adik dari pemain AC Milan Gianni Reinsder ini dikenal bisa bermain sebagai sayap kiri. Walau aslinya bek sayap kanan sih si abang. Dan tentunya seperti warga bola lainnya, kami berharap ada striker predator yang mampu dilahirkan di era STY ini. Jadi halu aja nih kami, ada Om BP atau kakak Boci ada di skuad generasi ini, pasti gacor. Sekarang kita lanjut ke laga kedua melawan Australia di GBK. Biar seru, kita mulai dari sisi negatifnya dulu aja yuk warga bola. Karena kami sudah amat sangat gatal menyebut hal ini. Dan itu bukan tentang timnas yang dikurung habis-habisan sama De Secoros, tapi soal lain, yaitu yang pertama, rumput GBK kualitasnya bikin geleng-geleng kepala. Yes, masalah ini sudah menjadi isu beberapa pertandingan terakhir timnas ketika menjamu tim lawan. Namun ketika menjamu Australia pekan lalu, benar-benar membuat kami nggak habis pikir. Pada awalnya, laga menjamu tim peringkat 24 FIFA ini akan diadakan di Gelora Bung Tomo. Namun, venue dipindahkan ke GBK melihat animo penonton yang dijamin akan membludak. Ya, selain karena animo dan kapasitas penonton yang datang bisa jauh lebih banyak dibandingkan di GBT, namun seharusnya PSSI bisalah memperbaiki kondisi rumput GBK. Sesekali jangan lihat sisi finansial dengan menaikkan harga tiket aja dong. Rumput lapangan GBK itu udah nggak enak dilihat dan kami yakin para pemain juga merasa rumput yang sekarang kualitasnya jauh menurun, kalau nggak mau dibilang jelek ya. Oke, kami juga tahu maintenance rumput itu butuh biaya besar. Tapi kualitas rumput ini sebuah hal yang signifikan dan nggak bisa dianggap remeh. Oke, lanjut ke hal negatif berikutnya. 2. Seperti laga sebelumnya, dengan berat hati, kami harus menyebutkan bahwa Marcelino Ferdinand bermain jelek di laga melawan Australia lalu. Diplot sebagai gelandang tengah berpasangan dengan abang ganteng Nathan Chow, kali ini passing-passing Marceng kurang terarah. Pemain yang baru bergabung dengan Oxford United ini juga beberapa kali mematikan ritme serangan timnas karena terlambat mengoper bola ke rekannya. Kami yakin permainan Marceng tidak berkembang ini karena kurangnya jam terbang bermain di kompetisi klub. Musim lalu Daddy Danes, Marceng mampu berbanyak 7 kali dan mencetak 1 gol walau baru bergabung di Januari. Namun selepas dari Danes, Marceng cukup lama terkatung-katung hingga berlabuh di Oxford United di penghujung bursa transfer, di mana artinya Marceng nggak menjalani masa pre-season yang layak. Sayang sekali memang. Namun, jalan masih amat panjang buat si nomor 7 Indonesia ini. Semoga di kompetisi Inggris, Marceng mampu mendapat menit bermain dan kalau bisa sih jadi langganan starting line up. Semangat terus bro! Last but not least, lini depan timnas Indonesia tumpul dan ini diperparah dengan penampilan cukup buruk dari Rafael Struijk. Elclaymer yang diplot sebagai garda terdepan untuk ngepres lawan tampak tidak berkutik dengan back-back Australia yang dikawal Cameron Burgess dan Harry Souttar. PR coach STY nih lini depan Indonesia. Karena dua lawan yang akan dihadapi di matchday selanjutnya, yaitu Bahrain dan Cina, sejatinya memiliki kekuatan yang berimbang dengan timnas. Namun kalau STY belum menemukan skema serangan yang bikin keran gol timnas mengalir, bisa jadi jalan untuk mencuri 3 poin akan semakin terjal. Oke, itu dulu catatan negatif pada laga kedua versus Australia. Tentu saja apa yang terjadi pada laga tersebut nggak semuanya negatif. Tentu ada sisi positif yang juga diraih oleh tim Garuda. Berikut ini kira-kira hal positif itu. Pertama, lini belakang kita makin solid. Dikomandani Il Capitano Jay Itzes,
Justin Hubner dan Rizky Ridho mampu tampil amat sangat baik menjaga pertahanan Indonesia dari gempuran Australia. Catatan khusus untuk Rizky Ridho, pemain asal klub Persija Jakarta ini mampu bangkit dari penampilan canggungnya pada laga melawan Arab Saudi untuk menampilkan performa gemilang di GBK. Ya, walaupun ada satu tackle cerobohnya yang bisa saja dicek oleh VAR dan Indonesia kena penalti, tapi overall Ridho dan trio center back Indonesia bermain amat sangat apik. Semoga keharmonisan lini belakang ini selalu terjaga ya warga. Apalagi calon pemain baru Miss Helger siap bergabung dan menambah kuat pertahanan timnas. Lagi-lagi soal lini belakang, Calvin Verdonk menjadi our unsung hero. Bek kiri milik klub Next Nijmegen ini sukses mengunci sisi kiri pertahanan Indonesia dari gempuran pemain Aussie. Walaupun bertubuh nggak tinggi-tinggi banget, tapi Verdonk sukses memenangi 12 duel sepanjang laga. Selain itu, jam terbang tingginya yang didapat di level klub amat sangat berguna di pertandingan ini. Karena berkat ketenangan pemain bertinggi 174 cm ini jadi salah satu sosok yang paling konsisten dalam pertandingan melawan Australia lalu. Mantap Bang Verdonk. Yap, yang paling ditunggu-tunggu apa lagi ya kalau bukan sosok kiper tangguh Maarten Paes yang kembali mendapat puja-puji dari fans serta media tanah air pasca kegemilangannya menjaga timnas nirbobol. Pemain Dallas FC ini berkali-kali jatuh bangun menghalau bola yang mengancam gawangnya. Hadiran Paes makin menyempurnakan ketangguhan lini belakang timnas Indonesia dalam 2 pertandingan ini. Semoga konsisten terus ya bro. Last but not least, Opa STY melakukan pergantian pemain yang cukup baik dan memberi dampak nyata bagi permainan timnas. STY mengganti Strick yang kelelahan dan tidak dalam performa terbaiknya dengan Witan pada awal babak kedua. Kemudian memasukkan Tom Hay menggantikan Ivan Jenner juga berbuah meningkatnya aliran bola timnas ke arah pertahanan Australia. Memasukkan Arhan yang kali ini bermain sebagai winger cukup mengejutkan Australia dan menambah variasi di lini depan. Lalu memberi kesempatan kepada Wahyu Prasetyo cukup untuk mengamankan sisi kanan hingga peluit panjang berakhir. Kudos buat strategi Coach Shin di laga ini. Itu tadi review dan ulasan gak singkat-singkat banget kami mengenai performa timnas di 2 laga awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. So far, berkat 2 poin tadi, Indonesia berada di peringkat keempat di bawah Jepang yang jumawa dengan 6 poin dan selusin gol dari 2 pertandingan. Kemudian Arab Saudi menguntit di posisi kedua dengan 4 poin. Bahrain yang mencuri kemenangan atas Australia berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Tepat di bawah Indonesia, ada Australia yang masih belum cetak gol dan baru mengoleksi 1 poin. Di juri kunci ada Cina yang mengalami 2 kekalahan beruntun dari Jepang dan Arab Saudi. Well, next di bulan Oktober kita akan bertandang ke Bahrain lalu ke markas Cina nih. 2 laga yang amat sangat penting ya warga bola. Nantikan ulasan pre-matchnya di channel Maxiball. Segini dulu ulasan kami, terlebih dan terkurang mohon dimaklumi. Klik like dan subscribe biar kami makin rajin bikin ulasan. Kami akan sangat senang kalau ada warga bola yang mengajak diskusi di kolom komentar. Oke, see you next time warga bola. Stay strong and keep healthy.